Halo semuanya, kembali lagi dengan Sukui Nonton. Dan kali ini aku bakal lanjutin bahas anime Seikyo on Myu di episode ketiga. Nah, tanpa lama-lama lagi langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan Seika dan Iva yang baru selesai melaksanakan ujian tertulis masuk ke akademi. Mereka pesimis akan hasil dari ujian tertulis itu karena waktu yang terbatas. Lalu tibalah waktu ujian praktek. Masing-masing murid saling menunjukkan sihir yang mereka miliki. Dewa, sassoku hajimemashou. Bokoshi, sono ikari kakyū to nase. Wa o hagukumi shite yo. Ware kudakite sono ikari. Wakiagaru wa ao. Reisen to hisame. Dan sekarang giliran Eva pun tiba. Dan dia mengeluarkan jurus apinya, Flame Note, yang terlihat cukup dahsyat. Dan Eva meminta untuk mencoba sekali lagi dengan sihir anginnya, Wind Lance, yang langsung melubangi target yang digunakan untuk tes tersebut. Hal itu membuat Seika kagum dengan kemampuan yang dimiliki Eva tersebut. Eva, kaze, sugoi janai ka. Selanjutnya giliran Seika pun tiba. Dia menggunakan jurus api birunya yang membuat murid lain kaget karena apinya tak padam. Dilanjutkan dengan elemen tanah, Seika malah memunculkan batu emas yang sangat mengagumkan. Tak cukup seperti itu, Seika mencoba lagi dengan elemen air. Seika menggunakan kertas santetnya secara diam-diam dan mengeluarkan air lalu membekukannya. Karena perbuatannya, Seika membuat murid lain serta guru pendampingnya terkejut. Dan ternyata, selain Seika dan Iva, ada Akmu yang juga memiliki hasil yang sangat luar biasa dalam praktek ujian tersebut. Setelah ujian praktek selesai, hasil dari ujian mereka pun keluar di papan pengumuman. Iva sangat ketakutan jika ia sampai tak lulus. Ternyata, Iva malah ada di peringkat 2 di atas Seika. Dan peringkat pertamanya diisi oleh Amu. Setelah melalui berbagai ujian, sekarang mereka telah resmi menjadi murid akademi. Namun, saat mereka jalan-jalan di sekitar akademi, Seika merasakan ada hal yang janggal di dekatnya dan meminta Eva untuk melihat juga. Ternyata, di sekitar mereka terdapat roh kegelapan dan lingkaran sihir yang aneh yang cukup besar. Karena kondisinya tidak memungkinkan, Seika meninggalkan kertas jimatnya untuk mengawasi area tersebut dan mengajak Eva untuk pergi dari daerah berbahaya itu. Sekarang tibalah waktu upacara pembukaan, yang dimana Amu diminta untuk mengucapkan salam pembukaannya. Namun saat pembukaannya baru setengah jalan, tiba-tiba lingkaran sihir yang tadi aktif. Nampak 3 monster atau iblis berbentuk seperti kambing mengacaukan acara pembukaan tersebut. Murid-murid lain dan Amu mencoba menyerang monster yang mirip kambing itu. Tapi di sisi lain, Seika mencoba untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi. Ternyata ada monster yang mengaktifkan lingkaran sihir misterius tadi. Tapi sebelum Seika pergi, Seika meminta Eva untuk kabur menyelamatkan diri. Seika lalu berteleport ke lingkaran misterius tadi dan memergoki monster yang ada di sana ternyata adalah iblis. Monster tersebut nampak percaya diri dengan kekuatannya dan memunculkan bawahannya untuk menyerang Seika. Dan seperti biasanya, Seika dengan mudah melumpuhkan bawahan-bawahannya tersebut.
Kemudian monster tersebut memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Galgalios, sang iblis baja yang menguasai api dan tanah. Setelah beberapa serangan, sang iblis pun mulai mengungkapkan apa yang diinginkannya. Yang ternyata, sang iblis sedang memburu pahlawan. Dari cerita tersebut, Seika masih belum percaya sampai sang iblis menceritakan bahwa 12 tahun lalu ada sebuah ramalan bahwa akan lahir kembali sang pahlawan. Seorang gadis berambut merah yang memiliki kekuatan yang luar biasa, yang ternyata gadis tersebut adalah Amu. Lalu sang iblis menggunakan jurus-jurus mematikannya dan memenggal Seika. Namun tanpa diduga, ternyata Seika masih hidup. Mengetahui hal itu, sang iblis tambah emosi dan pertarungan dahsyat antara Seika dan iblis tersebut dimulai. Seika menyemburkan air dari kertas jimatnya dan mengeluarkan peliharaannya, Raiju, yang mengeluarkan jurus petir untuk menyerang sang iblis. Lalu tiba-tiba Seika tertusuk dari belakang oleh sang iblis. Dan lagi-lagi hal itu hanyalah rancangan serangan dari Seika. Untuk mengakhiri pertarungan tersebut, Seika memanggil peliharaan terkuatnya, sang naga Mizuchi, yang langsung melahap iblis itu dengan mudah. Namun setelah itu, Mizuchi malah berusaha kabur. Namun, Seika tak tinggal diam dan memaksa naga tersebut untuk kembali ke segelnya. Setelah pertarungan tersebut, secara tiba-tiba Yuki muncul entah dari mana dan mengkhawatirkan kondisi Seika. Beruntung semua murid di ruangan upacara pembukaan selamat karena perjuangan dari Amu dan murid-murid lain. Dan cerita pun berakhir, berlanjut ke episode 4. Sekui nonton, mohon maaf jika terjadi kesalahan pengucapan ataupun kata. Sekui nonton pamit dan see you guys.